Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini suasana begitu syahdu. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan, masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk menghirup udara segar dan menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Semoga seluruh amalan yang kita kerjakan dari awal hingga akhir kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringi salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang setia pada risalah baginda Nabi hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Puasa niatan ya. Kalau berbicara tentang sehat ini, setidaknya ada 3 kesehatan yang kita harapkan ada pada diri kita bersama. Yang pertama ada sehat jasmani, yang kedua sehat rohani, dan yang ketiga sehat ekonomi. Kalau sehat jasmani, sehat rohani, tak sehat ekonomi, bawaannya galau, pusing. Hari ini galau, besok melanjutkan kegalauan yang kemarin. Begitu seterusnya. Adapun yang mereka sehat ekonomi, sehat rohani, tapi tak sehat jasmani, maka mereka tak bisa menikmati nikmat yang telah ia kumpulkan, rezeki yang telah ia terima. Sakit. Tapi ada juga orang yang sehat jasmaninya, sehat ekonominya, tapi tak sehat rohaninya, maka hidupnya seperti tanpa adanya tujuan. Jadi pusing juga. Maka dari itu kita sama-sama berharap 3 nikmat sehat tersebut kiranya ada pada diri kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini ialah puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang puasa bersama Rasul, tentu ini merupakan suatu hal yang mustahil bagi kita bila ingin merasakan hidup bersama langsung dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup berbeda zamannya dengan zamannya Nabi. Kita hidup saat ini tahun 1445 Hijriah. Sedangkan baginda Nabi hidupnya di awal-awal tahun Hijriah. 1 abad berisi 100 tahun. Sekarang sudah 1445. Bagi saja 1445 Hijriah dibagi 100. Artinya jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW berkisar 14 abad. Tentu mustahil bagi kita untuk hidup bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi ada cara-cara yang kiranya bisa kita lakukan
bisa kita ikhtiarkan agar suasana kehidupan ini serasa bersama ruhnya Rasulullah SAW. Khususnya dengan bulan suci Ramadan. Apa pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita di bulan suci Ramadan? Itu yang bisa kita teladani. Itu yang bisa kita lakukan agar suasana tersebut terasa dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu pesan Nabi di bulan suci Ramadan adalah kiranya kita dapat memaksimalkan 3 amalan yang mulia di bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah meningkatkan sholat kita. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. 3 poin itu. Sudah paham Bapak Ibu? Ya, berarti tidak lama kita ya. Sebentar aja. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau terlewat nanti ingatkan. Yang pertama yang disuruh Nabi Muhammad SAW untuk dimaksimalkan di bulan suci Ramadan adalah sholat kita. Meningkatkan sholat kita. Kalau bahasanya meningkatkan artinya yang dari sebelumnya biasa-biasa saja, maka di bulan suci Ramadan meningkat menjadi luar biasa. Kalau sebelumnya hanya sebatas solat fardu, solat yang wajib, maka di bulan suci Ramadan kita maksimalkan dengan amalan-amalan solat sunnah. Seperti di antara solat sunnah tersebut ada solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib ini adalah solat sunnah yang melekat pada solat fardu. Maksudnya bagaimana? Yakni solat sunnah yang dikerjakan bersamaan, yang dikerjakan berbarengan dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan dari solat fardu. Bisa waktunya sebelum solat fardu dan bisa pula waktunya setelah solat fardu. Sebelum dikenal dengan solat sunnah qabliyah dan setelah dikenal dengan solat sunnah ba'diyah. Solat sunnah rawatib memiliki fungsi untuk menambal, menyempurnakan ibadah solat fardu kita. Kalau ada yang kurang dari solat fardu kita, kalau kiranya ada rasa khusyuk yang hilang manakala solat fardu tersebut dikerjakan, kalau kiranya ada hal-hal yang bukan sifatnya prinsipal dari solat fardu yang kita tinggalkan, maka kita kerjakan solat sunnah rawatib, maka itu akan menambal, akan menutupi, akan menyempurnakan dari solat fardu yang kita kerjakan. Bapak Ibu punya motor? Nggak ada yang punya. Atau punya mobil. Ya pokoknya punya kendaraan yang punya ban. Kalau Bapak Ibu kena paku bannya, bocor, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Menambalnya. Apakah harus diganti dengan yang baru? Enggak harus, kalau bannya kira-kira masih bagus. Tapi kalau memang bannya sudah banyak tambalan, ini meleset, ya. Ditambal pun tidak lama ia akan rusak lagi, ya. Maka seperti itu jugalah kiranya solat sunnah rawatib. Fungsinya menambal, fungsinya menyempurnakan dari yang kurang terhadap solat fardu yang kita kerjakan. Jadi kita tak perlu mengulang solat fardu yang kita lakukan manakala hanya kurang sedikit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Dalilnya bisa kita simak dari hadis riwayat Muslim, dikatakan man shalla ithnata
asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna bait fil jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat di siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Amin. Tidak cukup dengan amin, tapi perlu praktek. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau sholat, mau rumah di surga? Mau ya. Di dunia saja kita lihat ya, begitu banyak rumah-rumah yang mewah, yang bagus. Apalah lagi dengan di surga, di mana nikmat surga itu mala a'yunun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat surga itu apa-apa yang tak pernah terlihat oleh panca indera manusia, tak pernah pula terdengar dengan telinga manusia, dan tak pernah pula terbesit di hati manusia. Saking istimewanya nikmat surga tersebut, tak bisa kita bandingkan, tak bisa kita setarakan dengan kondisi kita di dunia. Walau bagaimanapun, sebaik apapun kita gambarkan, kita ilustrasikan nikmat dunia, maka ia akan jauh berbeda dengan yang aslinya. Artinya tak pernah terbesit oleh kita, Bapak Ibu jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja waktunya sholat rawatib itu? Ada 12. Yang pertama 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sudah ingat Bapak Ibu? Kita mengulang-ulang kaji. Tentunya ini sudah di luar kepala Bapak Ibu semua ya. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Pelaksanaannya bisa 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kemudian setelah sholat zuhur kita tunaikan juga 2 rakaat sholat sunnah rawatib. Setelah itu 2 rakaat setelah sholat maghrib. Setelah itu 2 rakaat setelah sholat isya. Dan terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ada berapa semuanya? Ada 12. Nah, 12 rakaat itulah yang kiranya bila kita jaga sehari semalam, maka insya Allah kita akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada kompleks Geria Baitul Hikmah Estate di surga, insya Allah. Isinya siapa? Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal, Qorim, jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Nanti kalau masih ada tanah kosong di sana, bolehlah kabari dengan saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah sebagai para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun zuhur barangkali ada kondisi yang menuntut untuk segera. Istirahatnya mungkin cuma sebentar, sehingga waktunya tidak cukup untuk melaksanakan banyak sholat sunnah rawatib, maka bisa dikerjakan 2 rakaat sebelum zuhur khusus ya, khusus untuk sebelum zuhur saja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sholat sunnah rawatib. Kemudian ada juga sholat sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita maksimalkan di waktu Ramadan ini. Itulah dia sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini ada yang berdampingan dengan sholat fardu, ada juga yang tidak. Bedanya apa dengan sholat sunnah rawatib tadi? Rawatib tadi melekat, dia berfungsi langsung untuk sholat fardu tadi.
Tapi kalau sholat sunnah mutlak yang berdampingan dengan sholat fardu, artinya berdampingan, dia tidak bersatu, maka waktunya memang dilaksanakan dekat-dekat dengan sholat fardu, tapi dia tidak berfungsi seperti sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah biasa, gitu ya. Cuman pelaksanaannya ada yang berdekatan, berdampingan dengan sholat sunat, sholat fardu. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah 24 rakaat sebelum sholat asar. Ya. Apa dalilnya? Hadis dari Ibnu Umar. Allah merahmati orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, fungsinya sudah berbeda. Memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sunnah rawatib tadi fungsinya untuk membangunkan surga, membangunkan rumah di surga, dan sekaligus berfungsi sebagai penambal dari kurangnya sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Kemudian ada juga sholat sunnah mutlak yang berada pada posisi antara azan dan iqamah, 2 rakaat. Bisa dilakukan seperti antara azan dan iqamat sebelum sholat maghrib. Sehingga di beberapa masjid, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masjid yang sudah azan langsung iqamat. Ada juga beberapa masjid setelah azan sholat sunnah dulu 2 rakaat baru iqamat. Artinya tidak ada yang salah. Cuman satu memanfaatkan momentum untuk sholat sunnah sebelum iqamat, satu lagi tidak. Jadi sama-sama benar, ya. Jadi yang namanya sunnah artinya tidak wajib. Nah, jadi jangan disamakan. Oh, ini sholat sunnah rawatib sebelum maghrib. Tidak, ya. Rawatib itu kalau di maghrib posisinya setelah sholat maghrib. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sholat tahiyatul masjid, sholat untuk memuliakan masjid. Bapak Ibu kalau pergi ke suatu tempat yang jauh, kadang ada rasa ingin buang hajat, rasa ingin buang air kecil, buang air besar, maka teringat masjid di tengah jalan, teringat pom bensin di tengah jalan. Silakan singgah, silakan mampir, selesaikan hajat, dan lebih utama lagi Bapak Ibu mengambil wudu, sholat di masjid tersebut walaupun bukan pada waktu sholat fardu. Jadi sholat tahiyatul masjid tidak terikat dengan sholat fardu. Terserah mau sholat jam 10 pagi, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu tinggalkan masjid, tidak apa-apa. Karena ini mengambil keutamaan untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita praktekkan pada waktu Ramadan ini, terlebih saat ini kita mungkin dalam momentum akan pulang mudik. Ada yang mudik atau dimudikkan. Dimudikkan maksudnya anak-anak balik ke sini gitu ya. Kalau kita yang masih muda mungkin bisa kita pergi ke pulang kampung gitu ya. Tapi kalau sudah berusia lanjut, kadang kena AC itu menggigil, dingin rasanya sampai ke tulang. Karena kesehatan sudah tak optimal seperti masih muda ya. Banyak pantangan-pantangan, makanan lah, minuman lah. Apalagi buka puasa. Buka puasa ini banyak manis-manisnya. Ya, ini menjadi PR bagi kita bersama untuk tetap menjaga kesehatan walaupun di bulan suci Ramadan. Selanjutnya sholat sunnah apa lagi yang bisa kita kerjakan
bisa kita tingkatkan di bulan suci Ramadan seperti sholat sunat duha. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha bila dilihat dari prakteknya ini akan ada 3 tahapan, 3 sesi. Kalau Bapak Ibu pernah ikut tes CPNS, ASN, biasanya akan ada ujian CAT pakai komputer. Karena ruangannya kecil, terbatas jumlah orang yang ujian di sana, sehingga dibagi per sesi. Ada kelompok-kelompoknya. Dalam satu hari mungkin ada 3 atau 4 sesi ujian. Nah begitu jugalah gambarannya dengan sholat duha. Ada 3 sesi. Yang pertama sesi syuruk, yang kedua sesi pertengahan, yakni berkisar kalau di waktu Indonesia Barat sekitar jam 8 hingga jam 10 pagi, dan sesi terakhir, sesi ketiga dari jam 10-an hingga 11-an sebelum memasuki waktu zuhur. Silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya sejak syuruk hingga sebelum zuhur. Boleh kita kerjakan di antara waktu itu, silakan. Mau di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, atau di semua waktu. 1 ikut, 2 ikut, 3 ikut, lebih bagus lagi, ya. Cuman sesi pertama biasanya dikerjakan dalam 2 rakaat. Sesi kedua biasanya dikerjakan antara 2 hingga 4 rakaat. 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Dan sesi ketiga bisa kita kerjakan 2, 4 hingga 8. Yang penting jangan sampai kita kerjakannya waktu zuhur. Sudah habis sesinya, itu masuk ke sesi sholat sunnah selanjutnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan itu syuruk? Syuruk itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika matahari telah terbit. Ketika matahari telah terbit. Bapak Ibu, kalau kita lihat waktu terbitnya matahari di kita ini mungkin, atau di tempat tertentu mungkin jam 6:14. Maka kira-kira waktu syuruk atau ketika matahari terbit itu berkisar 1 tombak, ya, 1 tombak dari ketinggiannya. Kalau diukur sekitar 2,5 meter. Itu fasenya lama dari terbit hingga muncul utuh berkisar 15-an menit. 15 menitan kurang lebih. Maksudnya bagaimana? Ya kira-kira kita gambarkan matahari itu kepala kita Bapak Ibu. Matahari itu kan terbit tidak tiba-tiba malam langsung siang langsung bulan. Matahari itu kan tidak. Ada tahapannya, ngintip dulu. Ada horizon dulu, sebentuk cahaya terang tapi belum nampak dia. Kira-kira kepala kita pertama-tama matahari jam 6:04 itu baru kelihatan rambut. Naik dikit lagi kelihatan ubun-ubun. Naik dikit lagi kelihatan kening kita. Naik dikit lagi kelihatan alis. Kemudian naik lagi kelihatan mata. Kemudian begitu seterusnya hidung, kemudian kumis. Nah, kalau ada kumis. Kalau enggak berarti bibir atas. Nah, kemudian naik lagi mulut sempurna. Kemudian naik lagi dagu. Kemudian ada jenggot. Nah, itu. Sampai naik seluruh matahari itu, maka baru kita boleh melakukan sholat syuruk. Berkisar dari ujung rambut hingga dagu tadi, itu sekitar 15 menitan kurang lebih pada umumnya. Nah, dalam waktu 15 menit itu justru kita tidak diperbolehkan untuk sholat dan menguburkan jenazah. Jadi ada waktu-waktu terlarang Bapak Ibu untuk melakukan sholat dan penguburan jenazah. Ada 3 waktu dalam satu hari. Yang pertama ketika matahari terbit tadi,
Kemudian yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala kita, kira-kira jam 12 siang mungkin ya. Kemudian ketika matahari tenggelam, ada muncul, ada di tengah, ada di waktu tenggelam. Waktu tersebut tidak boleh kita melakukan sholat dan penguburan jenazah. Karena apa? Karena pada waktu tersebut syaitan-syaitan berkeliaran. Sehingga inilah barangkali hikmahnya mengapa orang-orang tua kita dulu melarang kita untuk keluar di waktu maghrib. Nanti diculik. Nah ini ya, nanti diambil syaitan. Bisa jadi ya. Dan banyak fenomena-fenomena yang kita lihat. Maka dari itu perlu kita perhatikan waktu tersebut. Apa keutamaan sholat sunnah syuruk tersebut? Keutamaan sholat sunnah syuruk adalah dapat kita simak dalam hadis riwayat Tirmizi, man shallal ghadata fil jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ingat berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Duduk berzikir bisa dengan baca Quran, bisa dengan seperti majelis kita seperti saat sekarang ini. Kemudian dia duduk tersebut hatta tatlu'a syamsu, hingga matahari itu terbit. Summa shalla rak'ataini, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah secara sempurna. Begitu besar pahalanya Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala dari sholat sunnah syuruk tersebut. Ada yang mengatakan sholat syuruk itu tidak termasuk dari sholat duha. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah sholat duha tapi di awal waktu. Jadi silahkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yang penting konteksnya seperti itu. Pertama sholat subuh berjamaah, kemudian tidak keluar dari tempat tersebut, duduk berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya hingga matahari terbit waktu syuruk, kemudian sholat dia 2 rakaat, maka seakan-akan ia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Bapak Ibu sudah haji? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah umrah, yang sudah, yang belum. Kalau ada yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, semoga disegerakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya kita amalkan ini agar memperoleh ganjaran pahala haji dan umrah. Cukup panjang Bapak Ibu ya. Itu baru yang pertama. Kita singkatkan saja. Kemudian yang kedua yang disuruh baginda Nabi Muhammad SAW untuk dimaksimalkan di waktu Ramadan adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi ini bisa dengan membacanya, bisa dengan menghafalkannya, bisa dengan mentadabburinya, memahami makna, tafsir dan lain sebagainya, dan bisa juga dengan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, banyak pahalanya. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum memasuki Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan saja, ganjaran pahala untuk mereka yang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran itu dihitung perpuluhnya, berkali-kali lipat bila kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan apalagi bila dapat momentum malam Lailatul Qadar. Lagi malam Lailatul Qadar kita membaca Al-Quran, maka khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
1000 bulan itu kalau dihitung-hitung berkisar 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Ada yang sudah berusia 83 tahun di sini? Alhamdulillah belum? Atau lebih? Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi kita seakan-akan beribadah selama 83 tahunan itu karena memperoleh momentum Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakatin, bulan yang penuh berkah pada malam itu, malam yang penuh berkah pada itu. Berkah itu apa? Ziyadatun 'alal khair, bertambahnya kebaikan terhadap sesuatu. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Ramadan ini Quran ada 30 juz. Ada Qurannya yang lebih dari 30 juz? Tidak hanya. Kalau halamannya mungkin bisa bervariasi, tapi juznya bagi kita tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 30 juz yang bisa kita bagi-bagi. Bila kita mulai dari awal Ramadan 1 juz 1 hari, maka seharusnya jika kita konsisten hingga akhir Ramadan kita telah menyelesaikan 30 juz khatam. Ada yang sudah mulai atau sudah khatam? Bisa jadi ya Bapak Ibu. Karena waktunya sangat istimewa, begitu antusias dan semangat, maka diselesaikan dalam waktu 1 kali duduk. Bisa saja ya. 1 kali duduk itu enggak tegak-tegak barangkali ya. Capek juga. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, anjuran Nabi Muhammad SAW untuk dimaksimalkan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, dan sifat kedermawan tersebut semakin meningkat manakala berada di bulan Ramadan. Maka bila kita ingin berada pada suasana bersama Nabi Muhammad SAW, maksimalkanlah infak sedekah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Di luar bulan suci Ramadan saja pahala bisa berlipat ganda sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ia bagaikan menanam 1 buah biji. Dari 1 buah biji itu akan tumbuh 7 buah ranting. Dari 7 buah ranting itu akan menghasilkan 100 biji yang baru dari setiap rantingnya. Allah bisa saja melipat gandakan kepada siapapun yang ia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Artinya dari 1, anggaplah 1.000 rupiah yang kita infakkan di luar Ramadan, itu bisa berpeluang menjadi 700 kali lipat. Artinya 700.000 rupiah. Itu di luar Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana amalan-amalan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan yang maksimal kita kerjakan, sehingga walaupun di tahun depan barangkali tak sampai umur kita dengan bulan suci Ramadan, setidaknya insya Allah kita tidak begitu menyesal karena kita telah maksimal di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan dapat dipahami bersama. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pakai sesi tanya jawab atau tidak usah Pak? Tidak usah. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.